Halo guys, kembali lagi bersama saya Robby PSP. Saya akan mereview film Dungeons and Dragons, bercerita tentang petualang seorang Edwin dan teman-teman untuk mencari cara mengalahkan penyihir merah. Dia adalah penyihir terkuat. Bagaimanakah Edwin dan teman-teman mengalahkan penyihir tersebut? Mari kita tonton keseruannya. Sebelum itu, mari kita siapkan kopimu, bakar rokokmu, cari tempat duduk yang nyaman dan cekicot. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita yang sedang dipenjara dan menjalankan sidangnya. Pria ini bernama Edwin dan dia adalah Holga. Mereka dipenjara selama 2 tahun dan sekarang sedang menjalani sidang untuk memberikan kesaksian yang mungkin saja bisa membebaskan mereka dari penjara. Edwin mulai bercerita tentang hidupnya dimulai sejak dia bekerja sebagai anggota faksi Hyper, jaringan mata-mata yang bersumpah melawan tirani, membela yang tertindas dan tak minta imbalan. Dia selalu berhasil menangkap para penjahat yang membuat pekerjaannya itu berbahaya menjadi dampak bagi keluarganya. Suatu ketika, dia berhasil menangkap seorang penyihir merah. Lalu tanpa dia sadari, penyihir tersebut berhasil membebaskan diri, mendatangi rumah Edwin, lalu membunuh istri tersayangnya. Akibat hal itu, Edwin terpaksa membesarkan anaknya bernama Kira seorang diri. Setelah kematian sang istri, hidupnya terasa sangatlah hampa. Ia merasa tak sanggup lagi menjalani hidup sampai suatu ketika ketika Edwin mabuk, akhirnya datang Holga mengulurkan bantuan untuk Edwin. Holga dengan cepat bisa menangani segalanya sampai mengurus anak hingga pekerjaan rumah. Selang waktu berjalan, mereka kesulitan untuk mendapatkan uang, sehingga mereka terpaksa beralih profesi sebagai seorang pencuri. Mereka mempunyai prinsip tidak akan melukai siapapun dalam pencuriannya. Awal pencurian mereka cuma berdua mencuri perhiasan di sebuah toko, yang dimana Holga mengambil sebuah kalung ajaib yang diberikan kepada Kira. Tak lama kemudian anggota mereka bertambah, ada Simon penyihir biasa dan Forges penipu. Semua berjalan dengan lancar, akan tetapi semua berubah saat mereka bertemu penyihir bernama Sofina. Dia meminta bantuan untuk merampok gudang Corin. Itu adalah benteng Hyper di mana tersimpan banyak harta sitaan di sana dan cuma Hyper yang punya akses ke lemari besi itu. Karena itu Sofina mendatangi mereka. Awalnya Edwin menolak, akan tetapi Forge memberitahu di gudang Corin ada tablet kebangkitan mampu menghidupkan kembali satu orang mati, bahkan satu orang yang terbunuh oleh pedang penyihir merah. Karena mendengar hal itu, Edwin mau melakukannya. Dia ingin menghidupkan istrinya kembali. Mereka pun pergi tanpa Kira. Sesampainya di gudang, Edwin mendapat tablet kebangkitan itu di mana yang membuat mereka ketahuan. Hendak ingin lari, Sofina menggunakan sihirnya membuat Edwin dan Holga tertangkap. Tetapi Simon dan Forge berhasil kabur, yang dimana Edwin menitipkan tablet tersebut kepada Forge dan menitipkan Kira kepada Forge untuk merawatnya. Setelah menyelesaikan ceritanya itu, datanglah seorang hakim bernama Jonathan yang membuat mereka kabur dari sana. Tapi sebenarnya walaupun mereka tidak kabur, hakim menyetujui pengampunan mereka dan membebaskan mereka. Setelah kabur dari penjara, mereka mencari Forge dan menjemput Kira ke kampung halamannya, tetapi tidak menjumpai mereka. Setelah minum di bar, Edwin melihat poster Forge yang telah menjadi raja di Neverwinter. Sementara itu, raja sebelumnya tak sadarkan diri secara misterius selama ini. Mereka pergi langsung menuju Neverwinter. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh Kira dan Forge, yang dimana ternyata Sofina menjadi penasehat utama Forge. Tanpa basa-basi, Edwin meminta tablet kebangkitan dan Kira kembali. Yang ternyata, Kira sudah diracuni pikirannya oleh Forge, membuat Kira membenci Edwin karena Edwin lebih mementingkan harta dibandingkan dirinya. Forge membohongi mereka, mengatakan tablet itu adalah tablet kekayaan, bukan tablet kebangkitan. Forge pun melihatkan poster buronan bahwasannya mereka telah kabur dari penjara, yang membuat Kira menjadi sangat membenci ayahnya itu. Forge menolak untuk memberikan tablet itu, lalu menangkap Edwin dan Holga untuk dibunuh. Tetapi, Holga pun melawan, menghabisi para penjaga dan pergi dari sana.
Scene berpindah di tempat Kira, di mana Kira sedang menangis kesal kepada ayahnya karena lebih mementingkan harta dibandingkan dirinya. Tiba-tiba, datanglah Forge menghasut Kira mengatakan bahwasannya Edwin dan Holga telah pergi setelah dia memberikan tablet kekayaan itu, yang membuat Kira menjadi lebih membenci Edwin. Setelah pergi dari sana, Edwin mencari cara untuk mengalahkan Forge dan penyihir merah, lalu merebut tablet kebangkitan agar mereka bisa mendapat kepercayaan Kira lagi. Jadi mereka memerlukan tim dalam misi ini. Orang pertama direkrut tentu saja Simon, seorang penyihir biasa. Mereka menemukan Simon yang sekarang kerjaannya jadi tukang sulap sekaligus mencuri dari para penonton menggunakan sihir. Di mana kejadian itu diketahui oleh para penonton membuat Simon dikeroyok, lalu Edwin dan Holga membantu Simon melarikan diri. Simon merekomendasikan seorang druid atau manusia yang bisa merubah tubuhnya menjadi binatang apapun bernama Dori. Dori juga membenci Forge karena hutan tempat tinggalnya telah ditebang secara paksa oleh Forge. Karena mempunyai tujuan yang sama, mereka berempat membentuk sebuah tim untuk merebut harta Forge dan tablet. Mereka harus mengetahui cara untuk masuk ke brankas miliknya dengan cara Dori merubah tubuhnya menjadi seekor lalat, lalu menyusup ke istana. Akan tetapi, Sofina mengetahui ada penyusup di istana yang membuat Dori harus kabur, berubah tubuhnya menjadi berbagai macam binatang. Setelah berhasil kabur, Dori mendapat sedikit informasi bahwasannya lemari besi itu dilindungi oleh segel misterius Morty Kemen, yang artinya brankas itu tidak bisa ditembus dengan sihir biasa, harus menggunakan helm disjunction, helm yang bisa menonaktifkan semua sihir. Kebetulan Holga mengetahui di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang helm itu karena kebetulan nenek moyangnya pernah berperang demi helm tersebut. Mereka pun pergi melakukan perjalanan ke kuburan tua untuk menanyakan nenek moyang di mana keberadaan helm itu sekarang. Sebelum berangkat, Holga singgah ke rumah mantan pacarnya untuk mengambil sebuah tongkat yang dititipkannya. Sesampainya di kuburan, Edwin menggali kuburan lalu Simon membangkitkan orang mati menggunakan jimat dan mereka cuma bisa memberikan 5 pertanyaan kepada mayat-mayat itu. Setelah menggali beberapa kuburan, mereka mendapatkan informasi bahwasannya helm itu diberikan kepada seorang Tayen punya tanda Zastam bernama Zeng Yander. Scene berpindah. Dia adalah Zeng Yander, seorang Tayen yang baik hati dan suka menolong. Edwin dan teman-teman bertanya di mana keberadaan helm itu. Awalnya, Yander tidak mau membantu, tapi karena ingin mengalahkan penyihir merah, dia membantu mereka. Dia juga membenci penyihir merah, dikarenakan penduduk desanya habis dibantai oleh penyihir merah, membuat mereka menjadi pasukan mayat hidup untuk mempermudah menaklukkan bangsa. Tetapi, Yender lari selamat dari penyihir merah. Yender membuat kesepakatan kepada Edwin, apabila harta Forge didapatkan, maka dia akan membagikan kepada penduduk Neverwinter. Setelah membuat kesepakatan, Yender memberitahu helm berada di Underdark, sebuah goa di mana terdapat naga di sana. Mereka pun pergi menuju goa tersebut, melewati lubang rahasia yang diketahui oleh Yender. Tetapi, seorang Tayen melihat mereka masuk. Hendak ingin melewati sebuah jembatan, Simon menginjak batu yang membuat jembatan itu runtuh. Tanpa disadari, tongkat yang dibawa Holga adalah tongkat sihir pembuat portal, yang dimana dengan mudah mereka sampai ke seberang. Setelah mendapatkan helm itu, pasukan Tayen yang melihat mereka tadi pun masuk menyerang untuk mengambil helm tersebut. Yender pun menghabisi mereka semua, tetapi karena mereka mayat hidup, mereka tidak bisa mati dengan mudah. Mereka pun lari, tiba-tiba... Dan ya, seekor naga keluar dari sarangnya dan mengejar mereka semua. Pasukan Tayen habis dimakan oleh seekor naga tersebut. Mereka terjebak di sebuah goa, lalu Edwin membuat sebuah rencana untuk membuat mereka keluar dari sana. Akibat dari semburan api naga tersebut, mereka keluar dari goa.
Simon mencoba untuk menggunakan helm Dis Johnson. Di alam bawah sadarnya dia bertemu seorang kakek-kakek yang melarangnya menggunakan helm itu. Karena dianggap belum layak yang membuat Simon terlempar terjatuh. Tak putus asa, Simon terus mencoba sampai akhirnya dia ingin menyerah karena tidak bisa mengendalikan helm tersebut. Dalam keputusasaan itu, tidak ada jalan lain lagi. Mereka semua frustasi. Simon dan Doric ingin pergi meninggalkan Edwin dan tidak ingin lagi mengikuti rencananya. Edwin pun terus memberikan semangat kepada mereka dan menceritakan kisahnya bahwasannya dia adalah orang yang paling gagal karena telah kehilangan semua yang berarti baginya karena salahnya sendiri. Membuat istrinya tewas, dia mengambil emas milik penyihir merah yang dimana mereka telah menandai emas tersebut membuat penyihir merah mengetahui keberadaannya. Setelah menceritakan kisahnya, Simon dan Doric tidak jadi pergi dan tetap ingin melanjutkan misinya. Rencana A telah gagal, dikarenakan Simon tidak bisa menguasai helm Dis Johnson. Holga mempunyai sebuah rencana B. Mereka akan menyeludupkan sebuah poster ke dalam kereta yang dibawa oleh pasukan 4G, lalu membuat portal di poster tersebut. Maka dengan mudah mereka dapat masuk ke dalam berangkas 4G melewati poster portal itu. Scene berpindah di kediaman 4G yang sedang mengadakan sebuah pertandingan Haiksan seperti permainan labirin. Sedangkan Erwin dan teman-teman siap untuk masuk ke gudang harta karun melewati portal. Tetapi, hal yang tidak diinginkan terjadi. Poster tersebut terjatuh yang membuat poster itu menghadap ke lantai, jadi mereka tidak bisa melewati portal itu. Edwin membuat rencana A lagi, masuk ke istana 4G dan membobol berangkas menggunakan helm Dis Johnson. Simon menolak karena dia tidak bisa menggunakan helm itu, tetapi Edwin terus meyakinkan Simon bisa mengendalikan helm tersebut. Mereka bertiga pun masuk ke istana. Sementara itu, Dory mencoba menggali melewati portal untuk masuk dengan menjadi cacing. Mereka masuk diam-diam dengan mengalihkan perhatian para penjaga menggunakan sihir ilusi Simon. Tetapi, kaki Simon terjepit di sebuah batu membuat mereka ketahuan oleh pasukan 4G. Mereka berpencar. Edwin mencari Kira sementara Simon dan Holga mencari berangkas milik 4G. Dengan pasukan yang mengejar mereka, Holga menghajar pasukan tersebut sendirian. Simon berhasil menemukan berangkas tersebut. Lalu, pasukan 4G datang yang membuatnya memakai helm tersebut. Di alam bawah sadarnya, dia berhasil mengendalikan helm itu yang membuat sihirnya bertambah kuat dan bisa membuka berangkas. Lalu, Doric pun berhasil masuk melewati portal dengan berubah menjadi cacing. Setelah berangkasnya terbuka, Simon dan Holga pun masuk ke dalam berangkas tapi tidak menemukan harta 4G melainkan mereka dijebak oleh sihir Sofina. Sedangkan Dory berada di harta 4G yang terletak di bawah arena. Dory ketahuan dan dipukul dari belakang. Sementara itu, Edwin bertemu dengan Kira lalu mengajaknya pergi. Tetapi itu bukanlah Kira melainkan Sofina yang berubah menjadi Kira, membuat Edwin pun tertangkap. Hendak akan dibunuh, Edwin bernegosiasi kepada 4G untuk meletakkannya di permainan Haiksan. Karena merasa tidak akan selamat, Sofina menyetujui mereka di permainan tersebut. Dalam permainan tersebut, mereka tidak bisa menggunakan sihir dikarenakan telah dipasang sebuah gelang anti sihir. Lalu permainan dimulai di mana mereka harus menghadapi monster yang ada di labirin. Sementara itu, 4G berpamitan kepada Sofina karena sebenarnya dia tidak peduli dengan semua itu. Dia berniat kabur bersama semua harta dan juga bersama Kira. Kembali lagi di labirin, di mana Doric hampir saja masuk ke sebuah jebakan yang membuatnya melepaskan gelang tersebut. Sementara itu, Edwin hampir saja tewas oleh monster seperti harimau. Untung saja Holga cepat membantu Edwin lari dari sana. Dory mempunyai ide untuk keluar dari sana dengan masuk ke dalam jeli panas tersebut. Dia merubah dirinya menjadi seekor ular dan menarik Edwin dan yang lainnya keluar. Mereka pun keluar dari permainan dan pergi menuju kapal milik 4G yang berangkat kabur membawa semua hartanya. Karena merasa kalah, 4G mengancam Edwin dengan menodongkan pisau ke leher Kira.
tetapi Holga melemparkan sebuah kentang dan Simon membuat ombak menggunakan sihir membuat mereka mendapatkan semuanya. Hendak ingin kabur, Edwin melihat sihir Sofina ingin menguasai para penduduk Neverwinter yang membuat mau tak mau mereka memutar balik arah kapal. Edwin ingin menepati janji kepada Yendar untuk membagikan seluruh harta yang dia dapat kepada penduduk Neverwinter. Dengan menggunakan portal, dia menjatuhkan seluruh harta lewat balon udara milik Forge yang membuat semua penduduk keluar dari arena mengejar harta tersebut. Karena hal itu, Sofina gagal mengendalikan para penduduk karena mereka telah lari keluar dari arena, membuat Sofina marah lalu menyerang Edwin dan teman-teman. Mereka pun memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan Sofina. Tapi karena Sofina terlalu kuat, mereka tak sebanding dengan Sofina membuat mereka kalah. Mereka menyerang Sofina secara bersamaan membuat Sofina sedikit terpojokkan. Tapi Sofina mengeluarkan sihir penghenti waktu miliknya membuat Edwin dan teman-teman terhenti tidak bergerak. Berkat bantuan Kira yang menghilang, dia memasangkan gelang anti sihir di tangan Sofina membuat sihir Sofina hilang lalu Dori pun menghajar Sofina sampai tewas. Tanpa disadari Holga tertusuk oleh pedang penyihir merah yang tidak bisa diobati oleh siapapun. Holga pun tewas membuat Edwin menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan Holga kembali. Tetapi dia tidak bisa menghidupkan istrinya lagi karena tablet kebangkitan cuma bisa dipakai sekali. Karena Sofina telah mati, Raja asli Neverwinter pun terbangun kembali. Edwin dan teman-teman mendapat medali dari kerajaan, sedangkan Forge dipenjara dan mencoba kabur tetapi jendela telah ditutupi mereka. Tamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman membuat saya menjadi lebih semangat. Sampai jumpa di film seru lainnya. Saya Like, comment, and subscribe. Tutup, beri, ya.